Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa, kembali berjumpa dalam kajian 30 menit Al-Hikmah TV yang disiarkan dari studio Al-Hikmah TV di Jakarta Selatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini dipertemukan kembali dalam sesi ketiga yang menghadirkan narasumber yakni Dr. Lukman Abdul Jalal MA di sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pemirsa, kita akan membahas masalah radikalisme. Tentu menarik bukan? Karena radikalisme itu muncul pasang, naik dan turun tergantung dari situasi dan kondisinya. Mungkin untuk saat ini agak tenggelam, tapi percayalah kemungkinan suatu saat kita dikejutkan oleh suatu peristiwa yang kemudian memunculkan kembali istilah radikalisme. Apakah sama radikalisme dengan fundamentalisme, terorisme, dan yang lainnya? Kita nanti akan coba berdialog dengan narasumber saya, yakni Dr. Lukman, secara lebih detail. Nah, untuk prolognya kita pahami bahwa istilah radikalisme masih terus membekas di masyarakat kita. Masih ingat peristiwa bom Bali beberapa tahun yang lalu yang memunculkan banyak tudingan kepada kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok radikal. Nah, peristiwa itu kemudian merentet pada yang lainnya, termasuk peledakan beberapa tempat ibadah dan lainnya. Nah, apa sebenarnya perbedaan-perbedaan tadi yang disebutkan antara fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme? Apakah masyarakat kemudian menilainya itu sebagai sesuatu yang bias? Kita akan coba berdialog dengan Dr. Lukman. Baik, Dr. Lukman, bagaimana pandangan Anda, pandangan Ustadz terhadap paham radikal yang muncul atau tanda petik dimunculkan dalam 1-2 dekade terakhir? Ya, terima kasih Ustaz Musrazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mendiskusikan tema yang penting ya. Karena memang isu radikalisme ini selalu menghiasi media kita ya. Ya, dengan begitu otomatis kita terbawa ya, sehingga karena familiarnya di telinga kita banyak yang jok ya, banyak yang mengatakan ya radikul ya, tiap hari radikal mulu yang muncul gitu kan ya. Ya, makanya memang penting untuk kita khususnya adalah umat Islam untuk memahami lebih mendalam lagi apa sih sebenarnya radikal, apa sih radikalisme, terorisme, ya fundamentalisme dan seterusnya yang selama ini kita ya memahami, mendengar ya melalui televisi, melalui media ya, bisa jadi ya kurang pembanding ya dari kita ya. Sebenarnya kalau kita merujuk sendiri dari contohnya dari kamus ya, kamus berbahasa Indonesia KBBI, kamus besar berbahasa Indonesia. Ternyata kata radikal sendiri itu konotasinya adalah positif. Positif, ya. Positif ya. Saya lihat ternyata radikal ya secara bahasa itu mengakar. Ya, ada 3 makna radikal. Kata radikal itu kemudian ya bersifat progresif, ingin perubahan ya. Kemudian makna yang ketiga itu adalah berpikir maju dan bertindak ke depan ya. Artinya positif kan semua itu kan ya. Kalau begitu memang ya, kalau memang Islam radikal itu positif bagus gitu kan ya. Iya. Sepakat kalau untuk yang positif. Iya. Ya. Jadi memang sebenarnya kata radikal sendiri itu bagus, positif. Ya, ada kopi radik gitu kan ya. Oh iya, itu lagi. Tadi kan positif gitu kan. Ya, mengakar ya. Jadi kata radikal sendiri itu memang positif ya. Ada sebuah artikel ya yang pernah dimuat di harian Kompas ya. Di rubrik hukum dan politik ya. Itu sebuah judul disebutkan radikalisasi Pancasila itu diperlukan. Artinya ternyata isi dari artikel itu adalah
memang kita perlu memahami Pancasila dan secara masif ya, lebih mendalam lagi dan mengamalkan ya dalam kehidupan bermasyarakat, gitu kan ya. Ya, itu adalah akar ya, radikal sendiri ternyata adalah positif ya. Ya, namun kalau ditarik akar ya, radikalisme sebagai isme ya. Itulah yang seolah itu memiliki nilai yang negatif ya, konotasi negatif. Dalam KBBI itu disebutkan ternyata radikalisme itu memiliki 3 arti dan seluruhnya adalah tentang politik ya. Oh ya, ada gerakan politik, paham ya, dengan politik kan. Ya, paham politik yang pertama. Yang kedua, paham politik ini dia berkeinginan untuk merubah secara drastis ya, secara radikal ya, secara cepat ya. Dan yang ketiga adalah aliran politik yang ekstrim ya, semuanya bermuara pada politik ya. Jadi radikalisme ini kalau merujuk pada KBBI ini semuanya adalah politik ya, tidak disebutkan yang berkaitan dengan agama misalnya. Padahal kalau kita melihat kita sebagai muslim ya, merujuk pada agama Islam ini memang ada akar historinya ya. Akar historikalnya ya, ada yang mengatakan bahwasanya ada Islam yang menyimpang ya, pemahaman yang menyimpang, dan inilah merupakan akar-akar bisa dikata radikalisme, dan memang ada kenyataannya adalah ada yang tadi kenyataannya ada, dicontohkan dari sejarahnya sampai kemudian perkembangannya secara singkat. Ya, tentunya memang dalam Islam itu adalah ada akar radikalisme secara historis ya, atau bisa dikata bahasanya sebenarnya bukan radikalisme, bahasanya itu adalah ekstremisme yang tepat ya. Ekstremisme, ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri ya. Jadi kalau ekstrem itu memang posisi istilahnya lebih negatif ya dibanding radikal. Tadi kan ada positifnya, tapi kalau kita tarik dalam pemahaman agama sebenarnya yang tepat itu adalah ekstremisme tadi itu ya. Ekstrim, pemahaman yang sudah keluar dari mainstream ya. Ya, istilahnya dalam pembahasan agama itu ada tatarruf ya. Litraf wa tatrif ya. Ekstrim kanan ya, dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu berlebihan itu kan. Kalau misalnya sholat ya. Contohnya kita ngambil sholat. Syariat sholat itu jelas dalam Islam sudah jelas ya. Bahwasanya sholat itu ada sholat wajib, sholat 5 waktu. Nah, ini ada misalnya yang ekstrim ya, menambah bukan hanya 5 waktu, mewajibkan sholat malam misalnya. Padahal sholat malam hukumnya itu sunnah ya, sunnah ya, sunnah muakkadah yang ditekankan. Ya, kalau seandainya ada orang yang mewajibkan sholat malam, itulah ekstrim ya, ekstrim kanan gitu kan. Ada yang ekstrim kiri. Yang penting sholat itu inget aja gitu kan ya. Yang penting eling gitu kan ya. As-salatu ya hiya az-zikru gitu kan ya, secara bahasa. Jadi kelompok ini ekstrim juga gitu kan, karena memahami ya sholat itu ya keluar dari pemahaman yang mainstream, pemahaman yang benar sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ternyata secara historis memang ada pemahaman-pemahaman ekstrim ya, pemahaman radikal ya, yang tepatnya adalah pemahaman ekstrim ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengingatkan ya, agar kita dalam berislam ini ya, memahami Islam sesuai dengan sumbernya yang original ya, sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, seperti halnya difahami oleh para ulama. Mereka sudah merumuskan ya, dengan berbagai ilmu, disiplin ilmu yang sudah disederhanakan untuk kita fahami ya. Contohnya, la tatruni kama atratat an-nasara Isa bin Maryam ya. Ini adalah warning dari baginda Rasulullah SAW agar kita hati-hati ya, jangan sampai menjadi orang-orang radikal. Ya, paham radikal dalam memahami agama. Radikal apa ekstrim tadi? Ya, kalau sekarang kan radikal. Semuanya dipahami radikal gitu kan. Gitu, sebenarnya yang tepat adalah ekstrim ya. Ekstrim. Jangan kalian sampai memiliki pemahaman yang ekstrim ya. Atau kalau sekarang radikal gitu kan ya. Seperti halnya orang-orang Nasrani ya, Yahudi Nasrani, mereka memiliki pemahaman yang ekstrim ya, karena menganggap nabi-nabi mereka itu ya dianggap menjadi Tuhan ya. Harusnya kan seluruh nabi itu kan manusia biasa ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran kan, katakanlah bahwasanya aku ini adalah
ya seorang bashar, seorang manusia biasa. Bedanya hanya Nabi SAW mendapatkan wahyu. Nah, mereka orang-orang Nasrani itu ya mengkultuskan nabi mereka ya yang harusnya manusia biasa gitu kan ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bashar, ya akhirnya diangkat menjadi Tuhan. Itulah paham ekstrim atau paham radikal dalam agama sebenarnya ya. Nah, inilah sebenarnya yang harusnya kita fahami, khususnya kaum muslimin ya. Jangan sampai paham radikal ini seluruhnya ditarik ke medan politik gitu kan, ke kancah politik. Ternyata masalah radikalisme atau ekstremisme dalam pemahaman agama ini harus diluruskan, harus diduduk ya, permasalahkan, didudukkan dengan benar ya. Apalagi ya apa namanya, ekstremisnya ini berkembang dengan berkembangnya berbagai macam kelompok ya, firqah. Kalau bicara masalah kelompok itu kan muncul istilah kaum Khawarij. Nah, itu bagaimana pandangan Ustadz terhadap kelompok ini dan perkembangannya hingga sekarang? Mungkin ada kesamaan ciri khas karakteristiknya atau mungkin berbeda dari yang sejarah dulu. Betul ya. Jadi memang setelah apa namanya, sahabat Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, tentunya salah satu fitnah yang paling besar itu adalah diangkatnya ilmu ya. Jadi berkurangnya ilmu sehingga umat Islam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tabiin dan seterusnya itu, mereka karena kurangnya ilmu, karena ilmu ini sudah semakin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muncullah ya paham-paham ekstrim ya, paham-paham radikal. Sebab utamanya karena ilmu sebenarnya ya, karena mereka tidak memiliki dasar ilmu yang kuat ya, sehingga dengan demikian mudah mengklaim sahabatnya, saudaranya yang masih seiman sudah keluar dari Islam. Misalnya kelompok Khawarij juga lahirnya di masa-masa salaf kan. Betul, tapi ya. kenapa kemudian dianggap sebagai apa tadi, berkurangnya ilmu dan sebagainya? Betul ya. Belum lama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, masa Khalifah Imam Ali radhiyallahu anhu, muncul Khawarij ya kan, muncul Syiah, muncul Khawarij ya, muncul Murji'ah ya, dan kelompok-kelompok semua itu karena kurangnya pahamnya ya, karena mereka kurang memahami Islam yang sebenarnya. Contohnya Khawarij ya. Yes. Mereka orang-orang Khawarij itu sebenarnya ahlul ibadah ya. Ahlul ibadah sebenarnya ya. Ahlul Qur'ani wa ahlul ibadah. Mereka adalah para ahli Al-Qur'an, mereka para qurra, penghafal Qur'an. Hanya saja ilmu mereka itu ya la yatajawaz an nukhurihim ya, tidak sampai ke tenggorokan mereka. Artinya sangat cetek sekali ilmunya mereka ya. Sehingga dengan mudah mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain gitu kan ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dikafirkan ya. Sahabat-sahabat yang lain, bahkan mereka bertindak dengan tindakan-tindakan yang keras ya, tindakan kekerasan ya. Ya, bukan hanya radikalisme ya. Tapi mereka sudah tindakan terorisme ya, membunuh ya. Membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terpilih ya, pilihan-pilihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kafirkan. Kenapa? Karena ya adamul ilmi ya, karena ilmu mereka sangat cetek sekali sehingga mereka dengan begitu mudah. Syiah ternyata juga mereka adalah ya para radikalis yang sebenarnya Syiah itu. Hanya saja sekarang ini kita kurang mendengar kalau Syiah itu mereka adalah kaum radikal ya. Kita mengenalnya ya apa namanya, orang Khawarij saja yang radikal itu. Tetapi Syiah itu mereka adalah radikal. Kenapa? Kenapa ya? Karena mereka mengkafirkan. Takfir ya. Itu yang sering diulang-ulang gitu kan ya, oleh BNPT gitu kan ya. Ini salah satu ciri khas radikalis itu mengkafirkan. Tapi mengkafirkan yang mana dulu gitu kan ya. Nah, kalau mereka ini ya orang Khawarij, orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih Muslim ya. Dan Syiah itu ternyata sampai sekarang Syiah Rafidhah dan Syiah yang lain, Syiah yang di Indonesia ini sebenarnya ya setuju dengan Syiah Rafidhah. Ya, sehingga mereka mengatakan ya takfir ya, mereka mengkafirkan ya, minimal melaknat ya, melaknat
sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Sahabat-sahabat utama lah ya. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan kedua putrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha, putri Umar radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, yang keduanya ummahatul mukminin, dikafirkan, ya, dilaknat. Nauzubillahi min dzalik, karena cetek ilmunya. Nah, justru mereka-mereka itulah yang radikalis sejati, ya, yang harusnya kita dudukkan, ya, kita jelaskan, kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya mereka itulah hakikatnya radikalis, ya, yang mereka begitu mudah mengkafirkan, ya, saudara-saudaranya. Ya, kalau sekarang ideologi paham khawarij atau mengkafirkan saudaranya itu, ya, sudah sering diangkat, ya. Tapi kalau masalah Syiah ini, ya, Syiah juga bagian dari pemahaman yang radikal, ya, pemahaman yang ekstrim, ya, yang menyeleweng, yang menyimpang dalam Islam. Ini harus sering-sering tuh, ya, sering-sering difahamkan masyarakat, ya, diedukasi sehingga masyarakat, ya, kita semua bisa terhindar dari paham-paham yang menyimpang dalam Islam, ya, yang sekarang dikenal dengan paham radikal. Nah, ada tidak metamorfose dari sejarah Khawarij kemudian ditarik ke masa sekarang, ya? Di masa perjuangan Afghanistan, Mujahid Afghanistan itu pernah fenomenal, Taliban pernah menguasai pemerintahan Afghanistan. Nah, kalau menurut pandang Ustadz Lukman gimana nih? Kalau Taliban ini apa masuk dalam radikal atau tidak sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya akar Khawarij ini sangat dalam, ya. Karena akarnya dalam ini sehingga terwarisi ke generasi-generasi berikutnya, termasuk generasi kita, ya. Dan itu masih akan terus tumbuh, ya, di masyarakat kita, ya. Banyak saudara-saudara kita, akar masalahnya itu Khawarij itu menganggap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala mereka kafir, ya. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun" dalam surah Al-Maidah. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kafir, ya. Nah, ceteknya ilmu orang, ya, Khawarij ini, kafir itu dianggapnya semuanya kafir, harus dibunuh. Ya, ya, padahal tidak semua kafir itu, ya, yastahiqul qatl, ya. Ya, contohnya ada kufrun ni'mah, ya kan? Ya, apa namanya, barang siapa yang bersyukur, ya, maka Allah tambah, kan? Barang siapa yang kufur, ya, kufur nikmat yang dimaksud di situ, ya. Nikmat, ya. Jadi kufur nikmat nggak harus dibunuh, gitu kan? Dia bermaksiat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menganggap semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu mereka kafir, harus dibunuh. Inilah pemahaman yang salah. Ya, ternyata para sahabat sendiri beda pendapat tentang faulaikumul kafirun. Ibnu Abbas sendiri yufasir hadhihi ayat, menafsirkan ayat ini, ya, kufrun duna kufrin. Ya, jadi setengah kufur, kurang lebih seperti itulah. Ya. Ya, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada yang derajatnya kafir. Kalau dia meyakini sepenuh hati bahwasanya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, satu-satunya, ya. Satu-satunya itu hukum, ya. Selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah kafir, yastahiqul qatl. Nah, tapi ada juga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu karena suatu alasan, ya, karena kondisi. Seperti kita ini kan, ya, kondisi belum bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala karena kondisi, syariah, ya. Kita juga berusaha untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam, ya, lingkungan kita, ya. Apakah juga dihukumi kafir, gitu kan? Ya, tentunya tidak, ya. Dan fitnah ini juga hingga fitnah sekarang sampai akhir zaman, ya, terutama pada zaman demokrasi ini, ya. Inilah yang membelah, ya. Ya, masalahnya apa? Kita sepakat bahwasanya demokrasi bukan sistem Islam, ya. Namun para ulama beda pendapat, ya. Boleh nggak kita memanfaatkan demokrasi ini sebagai sarana, ya? Karena demokrasi ini kan bagian dari sistem, ya. Dan kita bisa merubah hal yang tidak baik menjadi baik dari demokrasi, misalnya. Ada ulama yang seperti itu, ya. Nah, mereka yang tidak sependapat demokrasi adalah sistem kufur, ya. Orang yang mengikut demokrasi itu pun juga mereka kufur. Di antaranya adalah pemahaman yang ekstrim. Nah, ini bisa dikatakan pemahaman ekstrim, ya. Ya, karena nanti imbasnya akan mengkafirkan, ya, bukan hanya pemerintah, ya, pemerintah Muslim yang
belum mampu berhukum 100% dengan hukum Islam. Imbasnya juga akan mengkafirkan saudara-saudaranya ya yang terlibat ya dalam demokrasi ya, terlibat dalam partai politik. Nah, contohnya ya saudara-saudara kita yang misalnya Taliban misalnya ya. Nah, Taliban sebenarnya mereka adalah para mujahidin kan awalnya ya, para mujahidin ya, Ustadz Hekmatyar zaman dulu itu kan ya Burhanuddin Rabbani, Masya Allah, dengan jenggot yang panjang begitu kan. Mereka adalah para asatid, para ustadz ya, yang punya ilmu dan semangat yang luar biasa ya. Hanya saja setelah kemudian ya biasanya kan mengalami penurunan kualitas ya, degradasi. Akhirnya muncullah para generasi muda ya. Taliban itu kan Tolib masih mahasiswa itu kan ya. Jadi generasi muda yang mereka menginginkan perubahan ya, pengen perubahan punya cepat, drastis, semangat ya, pengen ya revolusi gitu ya, pengen cepat berubah gitu kan ya, ingin cepat-cepat berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa jadi mengabaikan sisi-sisi ya, bahkan bisa jadi prinsip-prinsip dalam syariat Islam ya. Ya contohnya tadi itu takfir ya, membunuh ya, merubah suatu hukum yang sudah jelas dalam Islam misalnya ya. Dikenal Taliban itu ya, itu kan sebenarnya madrasah di Afghanistan ya, dari suku Pashtun ya. Yang mereka madrasah itu madrasah ya salafiyah ya, madrasah klasik ya, yang berpemahaman harus berjenggot itu kan ya. Kemudian Puritan, yang perempuan harus ya Puritan ya, harus pakai cadar. Nah, ketika mereka punya kuasa ya, berkuasa, akhirnya itu wajibkan yang perempuan wajib pakai niqab, yang ya laki-laki wajib berjenggot. Seandainya laki-laki mencukur jenggotnya maka dihukum dan seterusnya ya. Nah, inilah sikap-sikap seperti inilah yang ya tidak tepat ya dengan syariat Islam ya. Gitu ya. Ya, karena dia sudah mendudukkan yang tadinya sunnah menjadi wajib, berarti kan ya. Ya harusnya kan ya boleh gitu kan ya. Orang misalnya nyukur jenggot kan boleh-boleh aja gitu kan. Boleh, hanya saja tidak sunnah misalnya gitu kan. Misalnya dicukur klimis misalnya, kemudian dicambuk ya. Ya, dicambuk dan seterusnya ya. Apalagi ISIS gitu kan ya. Nah, dalam perkembangannya kan Taliban redup, kemudian muncul Al-Qaeda sama Bin Laden. Kemudian belakangan ISIS. Ini gimana pandangan Ustaz dengan ini adalah kelompok ini? Menurut saya juga mereka adalah para kaum muslimin ya, yang mereka punya semangat yang luar biasa untuk menegakkan syariat Islam ya. Mudah-mudahan ya Allah membimbing dan mengampuni mereka kalau ada kesalahan ya. Tentunya tidak ada yang sempurna ya. Apalagi dengan munculnya sekarang ini ya, muncul ISIS itu bagian dari fitnah hadhil ummah ya, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin ya, untuk agama ini gitu kan ya. Karena tentunya kalau kita lihat sepak terjang ya, bahkan dari Taliban sendiri mereka juga nggak setuju ya, nggak setuju dengan ISIS ya, kebijakan-kebijakan ISIS yang sudah sebenarnya banyak keluar dari prinsip-prinsip agama Islam ya. Contohnya adalah al-qatlu ya, mereka dengan begitu mudah membunuh ya. Padahal dalam Islam itu ya, membunuh itu masalah yang sangat penting ya kan ya. Jiwa masalahnya ya. Masalahnya kan menghilangkan jiwa ya. Dan salah satu ya syariat diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk menjaga jiwa, apalagi jiwa manusia gitu kan ya. Jiwa hewan saja dihargai, dihormati, apalagi manusia. Makanya harus betul-betul ya melalui pemahaman yang benar-benar ya, pemahaman yang asli sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala masalah membunuh ini. Nah, kita melihat, mendengar dari berbagai media ya, kalau ISIS ini begitu mudah ya mengklaim saudaranya ya telah menjadi bugot yang berhak dibunuh gitu kan ya. Ya, terutama ketika mereka merasa sudah berkuasa, akhirnya ya saudara-saudara mereka ya mereka hukumi kafir, bahkan ulama-ulama ya kan. Berapa banyak ulama di Syam misalnya yang dibunuh oleh ISIS itu gitu kan ya. Memang awalnya ISIS itu adalah para mujahidin ya, mereka orang yang ikhlas awalnya ya. Mereka adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad ya. Hanya saja kemudian ya namanya
masuk Islam gitu kan, yang mereka pinter gitu kan, pinter ya, apa itu ya, infiltrasi ke ya mungkin tubuh mereka dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran, dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang prinsip mereka ya rusak ya. Di antaranya tadi itu menghukumi. Dan karena itu pertemuan para mujahid internasional seperti di Suriah kan, Indonesia juga ada ya beberapa, entah itu mahasiswa ataupun yang mereka nyebut dirinya sebagai mujahid datang ke sana dan berinteraksi dengan ISIS. Lalu kemudian di blacklist oleh ya pemerintah sebagian karena mereka dianggapnya sebagai ISIS yang membahayakan. Nah, gimana menurut pandangan Ustadz terkait dengan masalah itu? Iya. Ya, enggak terlepas juga dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya. Banyak juga yang sepaham ya dengan mereka gitu kan ya. Di antaranya adalah yang mereka yang berpaham bahwasanya demokrasi ini adalah sistem kufur ya. Kufur. Tidak boleh sama sekali ya bergabung apalagi mendukung mendukung sistem yang kufur ini, sehingga mereka di antara manhaj dakwahnya adalah al-jihad ya, al-jihadu huwa at-tariqul wahid ya. Dari jihad jihad fisik ya, jihad senjata, mengangkat senjata, memanggul senjata, ini adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan Islam. Ya, inilah pemahaman yang bisa dikategorikan ya ekstrim. Okay. Ya. Kenapa? Karena turuku ad-dakwah katsira ya kan ya. Ya, jalan metode dalam dakwah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sangat banyak sekali gitu kan ya. Itu bukan satu-satunya jalan ya. Ya, di antaranya adalah jalan dakwah ya kan, dakwah bil hikmah ya. Seperti kampus kita ini al-hikmah itu kan ya. Iya, al-hikmah ya. Ya, apa namanya, filosofinya kita berdakwah dengan hikmah, dengan dialog ya, dan seterusnya. Nah, ini tentunya juga harus kita luruskan ya. Harus kita dudukkan ya. Bahwasanya jalan dakwah ini sangat luas sekali ya. Betul. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kata jihad, wajahidhum ya bihi jihadan kabira, dan berjihadlah dengan mereka dengan jihad yang besar. Ternyata jihad itu ya menurut tafsirannya bukan jihadul qital ya. Bukan ya. Bukan jihad dengan memanggul senjata, bukan ya. Tapi yang dimaksud karena ayat itu turun di awal-awal ya. Yang dimaksud wajahidhum bihi jihadan kabira itu adalah kita berjihad dengan lisan kita ya, menjelaskan ya Islam yang sebenarnya, bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini Islam ini penuh dengan kasih dan sayang, dan itu contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memusuhi, orang yang ya membenci selama ini dibalas dengan kebaikan-kebaikan, dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan hanya berlaku pada periode Makkah, karena sebagian orang menganggap itu periode Makkah cukup di situ ya. Iya. Padahal atau Islam belum turun, belum sempurna, sekarang udah sempurna katanya ya. Ayat jihad sudah turun ya. Tapi kondisinya sudah berubah, ya kan? Iya. Bisa jadi kondisi sekarang ini seperti halnya pada masa Makkiyah, ya kan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, kaum muslimin tertindas, ya masih minoritas. Nah, kondisi sekarang ini bisa jadi seperti itu, sehingga kaum muslimin sekarang ini harus banyak tadi itu ya, banyak tau'iyah ya, menyadarkan ya saudara-saudaranya khususnya bahwasanya Islam itu adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Jadi jangan sampai isu radikalisme ya, isu terorisme ini ditunggangi, dibelokkan oleh ya tentunya adalah orang yang mereka menginginkan ya agar Islam ini wajahnya sangar, ya kan? Agar Islam ini wajahnya ya identik dengan kekerasan, identik dengan terorisme. Ya, selama ini kita dengar terorisme kan identiknya dengan Islam, ya. Ketika muncul kasus bom Bali misalnya, ya mereka adalah katanya ustadz, jenggot, kakinya cingkrang, keluarganya berbagai cadar dan seterusnya. Identiknya dengan Islam. Padahal jarang sekali, bahkan tidak pernah kita mendengar isu radikalisme ya, isu terorisme yang berkaitan dengan di luar Islam, di luar Islam. Dan itu contohnya banyak sekali gitu kan ya. Bukan isu ya, tindakan bukannya radikalisme ya, tapi tindakan ya, sudah tindakan kekerasan terorisme. Tapi kalau yang berkaitan dengan
tidak Islam ya. Islam, kelompok itu, Islam. Ya tidak disebut dengan teroris ya. Oh, kalau makanya yang lain ya. Oke. Ya, makanya kita harus hati-hati gitu kan ya. Dan memahamkan kepada masyarakat musuh-musuh Islam mereka juga menginginkan ya jangan sampai Islam yang benar ya itu ya muncul ke permukaan. Okay. Ya. Baik, Dr. Lukman Abdul Jalal, tampaknya waktu kita kayaknya enak sekali ya diskusi kita, tapi terbatas sampai di sini dulu ya. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih, jazakallah yakum. Pemirsa, jadi demikian kajian 30 menit Al-Hikmah TV yang berkaitan dengan menguak akar radikalisme dan perkembangannya di internasional maupun di Indonesia. Nah, Dr. Lukman Abdul Jalal ini belum lama menyelesaikan disertasinya yang berjudul Ma'ani Ar-Rahmah wa Syiddah fil Quran. Jadi ada kaitannya dengan radikalisme, maka sangat cocok bahasan kita. Sampai ketemu lagi dalam bahasan yang lain dengan narasumber yang lain. Insya Allah dengan saya Misroji Emikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.